Welcome to my channel Preacher Property of Pastor Gilbert Lamoindo. Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Yesus itu baik, amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara siang hari ini, haleluya, puji Tuhan. Untuk bagikan berkat dari firman Tuhan, haleluya. Setelah 2 minggu kita gak ketemu, saya sukacita boleh lihat saudara semua sekalian, amin. Walaupun hari-hari kemarin sempat ada banjir, sempat ada segala sesuatu, tapi Tuhan tetap baik dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan, ya kan. Bukan cuma di Jakarta ada banjir, di Belanda, di Eropa ada badai salju tinggi 20 cm lebih, hampir 30, iya kan. Waduh, minta ampun. Kita lihat salju turun dari senang sampai takut, saudara-saudara. Pertama lihat salju turun, wih, salju turun. Lama-lama makin tebal, takut. Karena saya lagi dalam perjalanan Paris ke Amsterdam. Biasanya cuma paling 4,5 jam, paling lama 5 jam. Tapi ini sampai 9 jam, saudara-saudara, baru sampai. Besok paginya dia turun jadi min 15. Itu kalau sampai min 15, gigi nggak bisa diem, ketemu terus, ya kan. Tulang aja rasa mau pakai jaket, saudara. Waduh, minta ampun. Saya sempat taruh di Facebook saya, Jakarta banjir, di sini ada badai salju. Saya foto di depan hotel, putih semuanya, nggak ada kelihatan jalan sama sekali. Karena itu jam 4 pagi, belum ada mobil pembersih salju. Ada yang komen, asik. Dalam hati saya, lu cuma lihat di gambar bilang asik. Gua yang di sini gemeter. Baju udah 4 lapis tetap masih ya kan. Sampai kamar ditanya sama orang, what is your name? Kita sampai lupa, Joko atau Wirawan, saudara-saudara. Ya kan, saking dinginnya otak jadi beku, saudara-saudara. Tapi dalam segala perkara Tuhan tetap baik. Saya sampai hari Jumat jam 9 saya sampai. Jam 12 saya mesti terbang ke Surabaya karena ada KKR Polri Jatim. Jadi Polda Jatim. Jadi saya sampai, saya mau pulang ke Taman Anggrek. Di tengah jalan banjir semua. Tadi sudah lihat jalan-jalannya, banjir semua. Terpaksa balik lagi sampai ke airport lagi, saudara-saudara. Lalu di parkiran tinggal cari mana baju yang bisa dibawa ke airport, bisa dibawa ke apa itu namanya, ke Surabaya. Jadi kalau sudah lihat tadi saya pakai baju garis-garis itu baju dari Paris sampai Amsterdam sampai Juanda, saudara-saudara. Ya kan, 2 hari nggak ganti-ganti baju. Ya kan, siapapun yang dekat dengan saya paling dia rasa aneh. Ini kok pendeta DP bau-bau solaeng. Ya kan. Tapi selamat sampai di situ. Khotbah hari Sabtu pagi-pagi saya tiba di Jakarta, langsung ke Balai Sarbini karena pas ada Natal Kawan Nuah se-Jakarta. Selesai dari situ saya mesti ke Tangerang. Ada Natal se-Kabupaten Tangerang di Gor. Wah, itu luar biasa. Hujan lagi di mana-mana. Gor padat sekali. 5.000 orang ada di Gor Tangerang itu memuji Tuhan. Dalam hati saya, ya ilah, ini sebetulnya camp pengungsian atau orang KKR. Banyak sekali orang, saudara-saudara. Selesai dari situ saya harus langsung buru-buru ke Stadion Utama karena saya mesti pimpin altar call di acara KKR Festival of Life bersama dengan Joyce Meyer. Dan kira-kira 70.000 orang lebih ada di Stadion Utama Senayan memuji Tuhan. Tuhan itu dahsyat, amin. Dan puji Tuhan, makanya pagi-pagi saya bangun flu, tapi nggak apa-apa, yang penting masih hidup, saudara. Ya kan, habis saya rasa saya flu, saya timbang. Saya pikir kalau flu timbangan turun, nggak taunya nggak juga, saudara. Ya kan, tapi tetap bersukacita. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya
Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkah. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih dalam pembahasan An Extraordinary Prayer, atau kita sedang membahas 33 doa yang luar biasa. Dan hari ini kita mau bicara tentang doa Yosua. Dan agak menarik untuk kita pelajari doa Yosua ini, karena dari beberapa doa yang kita pelajari, ini salah satu doa yang sifatnya negatif. Dan itu luar biasanya dalam Alkitab. Alkitab adalah buku yang jujur. Alkitab bukan hanya bicara tentang kelebihan, tapi Alkitab juga bicara tentang kekurangan. Itu mengajar kepada kita bahwa hidup yang berbahagia bukan hidup tanpa kekurangan, tetapi hidup yang bisa mengatasi berbagai kekurangan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Rumah tangga yang bahagia bukan mendapatkan suami yang sempurna. Rumah tangga yang bahagia bukan mendapatkan istri yang sempurna. Kalau sudah menatap saya dan berkata, bagaimana saya bisa bahagia, pendeta? Sebab suami saya banyak kekurangannya, istri saya banyak kekurangannya. Rumah tangga yang bahagia bukan tanpa kekurangan, tapi rumah tangga yang bahagia menghadapi setiap kekurangan dan percaya Tuhan menyempurnakan segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Ini yang kita mau belajar, Yosua pasal 7 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, fokus Yosua dalam peperangan waktu itu hanyalah dalam menghadapi Jericho. Karena Jericho dianggap sebagai kota yang kuat, Jericho dianggap sebagai kota yang berbenteng teguh, Jericho dianggap sebagai kota yang bangsanya sangat terlatih. Sehingga waktu menghadapi Jericho, gentarlah hati Joshua. Tetapi justru di tengah kelemahan, kita biasanya menjadi kuat. Karena dalam kelemahan kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita lebih mengandalkan Tuhan. Dalam kelemahan kita lebih banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Apa yang terjadi oleh anugerah Tuhan, oleh mujizat Tuhan, dalam 6 hari 1 kali sehari bangsa Israel kelilingi kota itu dengan diam. Hari ke-7 dikelilingin kota itu 6 kali dengan diam. Dan 1 kali, jadi kali ke-13 setelah 6 hari 1 kali diam, hari ke-7 6 kali diam, jadi mengelilingi yang ke-17 mereka bersorak-sorai. Dan waktu mereka bersorak-sorai, tembok itu runtuh. Amin. Keruntuhan tembok Jericho mendatangkan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri buat Joshua. Tetapi apa yang terjadi ketika dia harus menghadapi Ai? Dia mulai memandang remeh. Dia mulai pikir, Ai tidak punya benteng seperti Jericho. Ai tidak punya pasukan yang terlatih seperti Jericho. Ai tidak punya penduduk yang hebat seperti Jericho. Ai tidak sebesar Jericho. Apa yang terjadi? Waktu Joshua mulai memandang remeh, di situ adalah awal dari kejatuhannya. Saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, apapun yang kita pandang remeh dalam hidup ini, 1 kali pasti akan menghancurkan hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, apapun yang kita pandang remeh dalam hidup kita, 1 kali akan menghancurkan kita. Engkau boleh sehebat apapun, engkau boleh sepintar apapun, engkau boleh sepengalaman apapun, tapi jangan pernah pandang
remeh sesuatu. Amin. Ini tanggal berapa sih hari ini? 20 ya? Pantas lo lemes begitu. Ya. Lihat udah ngeliatin. Sama-sama bilang sama saya, jangan meremehkan. Sama-sama bilang sama saya, jangan meremehkan. Jangan pernah meremehkan orang di sekitar saudara. Jangan pernah menganggap, itu kan cuma pembantu, itu kan cuma sopir saya. Apalagi meremehkan orang-orang di samping kita, sambil berpikir, itu kan istri saya, tahu apa dia, suami saya, tahu apa dia, anak-anak saya. Jangan pernah meremehkan anak-anak saudara sendiri. Ya kan? Orang tua gampang sekali bilang, anak ingusan. Jangan begitu, Pak. Nenekmu juga kalau ingusan, kalau flu pasti ingusan. Ya kan? Ingus gak usah dibawa-bawa lah soal ini. Ya kan? Anak kemarin sore, loh, kalau kemarin sore segede begini, apalagi besok malam. Ya, jangan suka meremehkan sesuatu, jangan suka meremehkan tugas, jangan suka meremehkan rekan kerja, jangan suka meremehkan pekerjaan, jangan pernah meremehkan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Apalagi jangan pernah meremehkan pekerjaan Tuhan. Sambil berpikir, saya kan cuma jemaat biasa, itu kan tugas pelayanan, saya kan cuma singer, saya kan cuma usher, itu kan tugas musik, saya juga udah bisa. Ketika kita mulai meremehkan sesuatu, biasanya kita hancur karena itu. Itu yang dialami oleh Joshua. Bayangkan Joshua begitu hebat bisa mengalahkan Jericho, tapi ketika dia mulai meremehkan Ai kemudian menghancurkan hidupnya. Apapun yang kita anggap remeh, biasanya kemudian akan menghancurkan hidup kita. Sama-sama bilang, saya tidak boleh meremehkan. Ayat 6. Joshua pun mengoyakkan jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ayat yang ke-7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori itu dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Ini yang saya bilang kurang ajar, saudara-saudara. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Dalam hidup saya punya prinsip, keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Gak ada yang bilang amin, gak apa-apa. Saya tetap teguh dalam iman saya. Tidak bisa dalam hidup ini semuanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tidak semua dalam hidup ini bisa terjadi persis seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Pendeta, saya sudah berdoa, kenapa rumah saya banjir? Jangan tanya sama saya, tanya sama Ciliwung. Ya. Masa banjir saja kita mau salahkan Tuhan? Pendeta, saya sudah berdoa dari usia 30 tahun sampai sekarang saya 38. Kenapa saya belum dapat pasangan teman hidup? Lu yang belum laku kok Tuhan disalahkan? Ya. Saya sudah berdoa, kenapa anak saya belum sembuh? Keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Siapa yang setuju sama saya, Tuhan gak pernah salah? Amin. Tepuk sebelah saudara, bilang sama dia, kita bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang salah, pasti kita yang salah. Iya kan? Kita bukan Tuhan, Pak. Ibu, kita bukan Tuhan, kita bisa salah. Tapi meskipun keadaan yang terjadi tidak selamanya seperti yang kita harapkan, Tuhan selalu benar, Tuhan selalu baik, Tuhan selalu dahsyat, Tuhan selalu luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ayat 8. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ini konsep yang kelirunya. Dia pikir Tuhan harus dibela. Makanya dia bilang, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan?
Bagaimana caranya aku bisa membela Engkau? Bagaimana caranya aku bisa menolong Engkau? Saya bersyukur dalam Alkitab ini tidak pernah ada kalimat belalah agamamu. Saya bersyukur dalam Alkitab ini tidak pernah ada kalimat belalah imanmu. Saya bersyukur di Alkitab ini tidak ada kalimat belalah Yesusmu. Kalau Yesusmu direndahkan, tonjok orang-orang itu. Kalau agamamu dihina, hajar. Kalau Tuhanmu direndahkan, pukul. Kalau perlu lempar bom sama dia. Alkitab saya tidak pernah tulis belalah agamamu. Kekristenan boleh dihina dan dicaci maki. Yesus boleh direndahkan, dihina dan diejek. Tapi dia tetap Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita tidak pernah perlu membela iman kita. Kalau orang mengejek Yesus, kita tidak perlu mengsampiri sambil bilang, nanti dikutuk kamu, tuk 7 turunan. Orang menghina Yesus, orang menghina agama kita, orang menghina iman kita, itu tidak menggoyahkan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah menjadi terhina karena hinaan. Iman kita tidak pernah terhina karena hinaan. Agama kita tidak pernah terhina karena hinaan. Amin. Orang yang menghina boleh menghina, tetapi Yesus tetap Tuhan yang mulia, dahsyat, ajaib, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bukan kita membantu Tuhan, bukan kita menolong Tuhan, bukan kita membela Tuhan, tapi Tuhan yang bela kita. Amin. Berapa banyak pun sumbangan kau berikan ke gereja, berapa banyak pekerjaan Tuhan yang kau kerjakan dalam hidupmu, itu tidak membuat kita berpikir saya membela Tuhan dan menolong Tuhan. Tapi itu tetap mendatangkan sukacita, kebanggaan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih dan memakai aku bagi kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ayat 9. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Aduh, Joshua sekarang berpikir, karena aku stres, Tuhan pasti stres. Karena aku bingung, Tuhan pasti bingung. Karena aku tersudut, Tuhan pasti tersudut. Hari ini saya mau bilang, kalaupun engkau bingung, Tuhan tetap tenang. Kalaupun kau stres, Tuhan tetap tahu persis langkah apa yang harus dibuat. Jangan saudara pikir kalau saudara lagi banyak masalah, Tuhan pun di sorga geleng-geleng kepala dan berteriak, "Kat!" Maksudnya malaikat. Duh, mesti bikin apa ya? Tidak. Lihat ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hai Yosua, kira-kira apalah yang harus kukerjakan?" Tidak. Tuhan bilang sama Yosua, "Bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Mengapa engkau bingung dengan persoalanmu? Kenapa engkau hanya fokus pada omongan orang? Kenapa engkau stres hanya karena tekanan? Bangun!" Dengan lain kata, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa selama kita masih fokus pada masalah. Tuhan gak bisa buat apa-apa selama kita masih bingung, panik sama masalah kita sendiri. Kita harus bangun. Sama-sama bilang sama saya harus bangun. Saudara-saudara yang sedang kecewa, saudara-saudara yang sedang rasa panik, saudara-saudara yang sedang menghadapi badai yang besar, saudara-saudara yang sedang dilukai orang, saudara-saudara yang sedang merasa disakiti oleh orang, kalimat saya as your pastor, bangunlah. Kalau saudara nggak mau bangun, saudara masih mau terus entertain pikiran saudara, saudara mau terus entertain kekecewaan saudara, saudara tetap mau entertain kepahitan hidup saudara, engkau tidak pernah akan bisa lihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau engkau bangun dan siap untuk taat, engkau akan melihat kuasa Allah dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Orang Israel telah berbuat dosa.
Wah, Tuhan jelas. Ketika Joshua bingung, God knows what to do. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barang. God knows. Amin. When people don't know what to do, God knows. Waktu kita masih sedang panik, why? God knows the answer. Amin. Kita gak usah panik. Gak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskan dirimu untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang dikhususkan kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca, pelajari terus akhir ceritanya. Kemudian dipanggillah oleh Joshua berdasarkan perintah Tuhan, suku demi suku, setelah itu kaum demi kaum, setelah itu keluarga demi keluarga, dan akhirnya ditemukan keluarga Akan bin Karni bin Zabdi bin Zerah telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Keluarga ini dibereskan, dan setelah itu mereka kembali menghadapi Ai, dan mereka merebut kemenangan yang besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Joshua ada dalam sebuah pilihan yang serius. Apakah saya tetap mau menyampaikan kekecewaan saya kepada Tuhan, atau sebaliknya, saya mau dengar Tuhan bicara, saya mau bangkit, dan saya mulai perbaiki segala sesuatunya. Sehingga saya simpulkan di sini, salah satu hal yang sangat menghambat doa kita menjadi kenyataan adalah doa dengan konsep yang salah. Doa dengan pemikiran, Tuhan perlu saya bantu. Ingat, selama kita masih pikir Tuhan perlu kita bantu, kita jadi orang yang kepala batu. Dengan lain kata, kita pikir kalau bukan karena saya gereja ini tidak bisa maju, kalau bukan karena saya pekerjaan Tuhan ini tidak bisa berlangsung, kalau bukan karena saya pembangunan gereja tidak bisa berlangsung. Selalu saya bilang, pekerja-pekerja Tuhan datang dan pergi, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Joshua salah menganalisa. Dia pikir masalah-masalah yang terjadi karena dia terlalu beriman, dia terlalu taat, dia terlalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia bilang, kalau saja kami putuskan. Dengan lain kata, dia bilang, kan gak bisa kita cuman beriman. Iman kan juga perlu logika. Gak bisa kita cuman pasrah-pasrah bodoh. Gak bisa kita cuman berserah-berserah. Gak bisa kita cuman taat-taat saja. Hari ini saya mau bilang, di ujung jalan iman selalu ada mahkota. Amin. Bukan berarti saya beriman hari ini, besok semuanya beres. Iman bukan hanya membereskan segala sesuatu, tapi iman juga memberi kekuatan sampai saya melihat semuanya menjadi beres. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Di sini saya coba simpulkan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam doa. Yang pertama, perasaan bukanlah segala-galanya. Kadang-kala kita udah berdoa, kayaknya doa saya nggak didengar Tuhan deh. Kita berdoa, rasanya saya jauh dari Tuhan deh. Perasaan bukan segala-galanya. Alkitab tidak bilang sesuai dengan perasaanmu jadi padamu. Alkitab tidak bilang hidup kita ditentukan oleh perasaan kita. Tapi Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalahkan perasaanmu dengan imanmu. Ketika perasaanmu berkata rasanya saya tidak bisa melihat mujizat, tetapi iman saya bersaksi, jika saya mengandalkan Tuhan, saya pasti mengalami mujizat. Amin. Orang yang berjalan dengan perasaan akan jadi orang yang maju mundur, maju mundur. Saya sebut orang yang moody, mut-mutan. Tapi orang yang berjalan berdasarkan iman, mau situasi enak atau tidak enak, pokoknya iman saya berkata, selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan,
saya akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam doa. Jangan menyesali apapun yang sudah kita buat untuk Tuhan. Kadang-kala kita pikir, aduh, ternyata saya sabar, saya dipermainkan orang. Ternyata saya berserah jadinya begini. Ternyata saya taat, buktinya juga rusak semuanya. Itu persis sama seperti yang dialami Yusuf. Yusuf diganggu istrinya Potifar, tetapi Yusuf menolaknya. Dan karena dia menolak, istrinya Potifar sakit hati. Dibuatlah sebuah fitnah. Hamba Ibrani yang kamu bawa ini hendak memperkosa aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Yusuf mempertahankan hidup suci, Yusuf dibuang ke dalam penjara. Yusuf bisa saja menyesalinya sambil berkata, coba aku mau tidur sama Potince, istrinya Potifar. Coba aku mau tidur sama Potince, mungkin hidupku nggak separah ini. Tapi saya mau bilang, ketaatan kepada Tuhan harus kita pertahankan sampai pada akhirnya. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan. Jangan menyesali apapun yang kita sudah buat Tuhan. Karena kau menabur hari ini, satu saat kau pasti menuai. Perjuangan tidak akan langsung mendapatkan hasil, tetapi perjuangan harus disertai dengan ketekunan dan ketaatan yang sempurna. Yang ketiga, berapa hal yang perlu diperhatikan dalam doa. Mendengar Tuhan bicara jauh lebih penting daripada jika kita selalu mau bicara kepada Tuhan. Kadang-kala kita ada tendensi, ya tapi Tuhan mesti ngerti dong. Ini perasaan saya, ini kemauan saya, ini kehendak saya, ini keinginan saya. Ternyata mendengar Tuhan bicara jauh lebih penting daripada sekedar bicara kepada Tuhan. Oh, Joshua ngomong segala-galanya sampai Tuhan bilang, bangunlah. Joshua sekarang harus memilih, apakah saya tetap mau ngomong sambil berdalih dan berkata, bagaimana saya bisa bangun situasinya seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita kadang-kala gak maju-maju. Kenapa? Kita mau tetap bicara. Tetapi waktu kita diam bicara, kita biarkan Tuhan bicara, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa banyak orang berdoa dengan konsep yang salah? Saya catat ada 4 alasan sederhana. Yang pertama, karena kita senang dengan hal-hal yang spektakuler, namun kita tidak suka diajar. Ketika Joshua melihat tembok Jericho runtuh, wow! Tetapi ketika Joshua harus diajar Tuhan, di tengah masalah, tantangan, dan persoalan hidup. Selalu saya katakan, masalah, tantangan, dan persoalan hidup itu bukan musuh kita. Tapi masalah, tantangan, dan persoalan hidup seringkali adalah guru private yang Tuhan kirim ke rumah kita untuk mengajarkan mata pelajaran baru yang kita belum lulus. Mungkin mata pelajarannya bernama rendah hati. Mungkin mata pelajarannya bernama ketekunan. Mungkin mata pelajarannya bernama penguasaan diri. Mungkin mata pelajarannya bernama berserah kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah, tantangan, dan persoalan bukan sebagai musuh yang harus kita hindari, tetapi sebagai guru yang harus kita sambut untuk mendidik kita. Saudaraku, ingat, kenapa Joshua marah? Karena Joshua cuma punya konsep bahwa hal yang spektakuler dari Tuhan. Tapi ingat, Allah memang Tuhan yang spektakuler. Tapi lebih daripada kespektakuleran Allah, Allah ialah Tuhan yang mengajar kita. Makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa, makin hari makin sempurna, makin hari makin menyenangkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kenapa banyak orang berdoa dengan konsep yang salah? Karena kita bangga dengan keberhasilan kemarin. Tahukah saudara, titik terlemah seseorang terletak pada kekuatannya. Saya ulangi sekali lagi, titik terlemah seseorang terletak pada kekuatannya. Saya ulangi sekali lagi, titik terlemah
dalam hidup seseorang adalah kekuatannya. Kalau saudara tanya sama saya, maksudnya apa pendeta? Ketika orang merasa kuat dalam suatu bidang, cenderung dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Cenderung dia mulai meremehkan. Cenderung dia mulai sembrono. Karena dia merasa dia kuat di satu bidang. Tetapi sebaliknya, titik terlemah seseorang justru biasanya adalah titik kuatnya seseorang justru ada pada kelemahannya. Ketika kita merasa lemah, kita bergantung sama Tuhan. Ketika merasa tak berdaya, kita berharap pada Tuhan. Ketika merasa tidak sanggup, kita justru mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan merubah kekuatan menjadi kelemahan. Makanya Paulus bilang, kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Karena ketika aku lemah, Kristus kuat dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena Joshua banggakan keberhasilan kemarin, dia tidak hati-hati dalam menghadapi Ai. Hari ini saya mau bilang, as your pastor, sebagai gembala saudara, tugas saya mendoakan supaya saudara sukses, berhasil, dan mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tugas saya sebagai gembala jemaat mendoakan saudara supaya saudara mengalami kesuksesan, keberhasilan, dan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Tapi izinkan pada saat yang bersamaan saya mengingatkan, kalau saudara diberkati Tuhan, sukses, berhasil, dan mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, biarlah suasana hati saudara tetap berseru kepada Tuhan. Biarlah saudara tetap makin semangat melayani Tuhan. Biarlah saudara makin takut berbuat dosa. Biarlah setiap saudara makin menyadari, di luar Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, kenapa banyak orang berdoa dengan konsep yang salah? Karena kita mendasari iman bukan pada firman, namun pada keinginan dan ambisi. Kalau iman kita tertanam dan berakar di dalam firman, maka kita akan melangkah dengan betul. Tapi kalau kita cuma melangkah dalam keinginan dan ambisi, maka waktu keinginan dan ambisi kita tidak tercapai, kita mulai kecewa, kita mulai marah. Ah Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalaupun Tuhan tidak menolong kita seperti yang kita harapkan, Tuhan tetap terlalu baik buat kita. Hari ini kita sudah terima perjamuan suci. Dan ini yang saya mau ingatkan. Kalaupun Tuhan tidak mengerjakan segala sesuatu persis seperti yang kita harapkan, Dia tetap Tuhan yang baik. Dengan Dia mati dan Dia curahkan darahnya buat kita, itu sudah bukti tidak ada yang bisa menandingi kasih Allah saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau keinginan saya tidak tercapai, it's okay. Yang penting satu, kehendak Tuhan pasti terlaksana buat kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, setelah ini saya mau berdoa buat setiap saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kenapa banyak orang berdoa dengan konsep yang salah? Karena kita mudah kecewa, kita mudah kecil hati, dan kita mudah berpikiran negatif. Kalau ada masalah, langsung kecil hati. Kalau ada persoalan, langsung kecewa. Kalau keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, langsung kita mulai berpikiran negatif. Kalau ada orang fitnah saudara, ada orang serang saudara, ada orang jatuhkan saudara, langsung saudara kecewa, kecil hati, dan langsung berpikiran negatif. Saya mau bilang, kalaupun engkau gagal, kalaupun orang menjatuhkan saudara, kalaupun orang menghakimi dan memfitnah saudara, engkau tetap anak Yesus yang dikasihi oleh Allah. Amin. Sama-sama bilang, saya tetap anak Yesus. Sama-sama bilang, saya tetap dikasihi oleh Allah. Belajar tetap menyadari, Yesus Tuhan di dalam aku lebih besar daripada apapun. Orang ingin menjatuhkan saudara, orang ingin membuat kau kecewa, setan pingin supaya saudara terus berpikiran negatif. Tetapi hari ini saya mau bilang, jangan beri kesempatan kepada pikiran negatif, tetapi imani roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Apapun yang terjadi, saya tetap lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.